berkenaan dan kondisi yang kondisional saat ini, ya mungkin kepada saudara-saudara tetap semangat berlatih dan melatih, jangan takut ya kepada siapapun. Negara kita negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, ketemu lagi masih sama saya Coach Ageng Bodro. Tapi kali ini kita santai karena saya bertamu ke rumah Mas Samsudin. Mas Samsudin, ini saya harus datang ke rumah ini. Jadi aduh, gak apa-apa Mas, ben ngerti tubuhnya kayak apa kan gitu. Gara-gara isu banyak nih Mas. Saya ditelepon, di WA, di DM. Pokoknya intinya tolong dong Mas, berikan kami solusi atau kekuatan hukum terkait hal-hal yang lagi marak di lapangan. Jadi poinnya begini nih Mas. Dari rekan-rekan dulur-dulur itu beberapa waktu yang lalu kan, kalau tidak salah ada apa ya istilahnya itu, perawatan dewan atau perawatan apa saya tidak tahu. Itu yang katanya mengaku-ngaku PSHT, ataukah itu PSHT atau bukan saya tidak tahu ya Mas ya. Nah, setahu kita kan PSHT itu belum ya, nanti Oktober ya kan. Betul. Nah, setelah terjadi itu tuh katanya banyak beredar narasi-narasi, voice note, sebuah rekaman-rekaman yang mengatakan sudah persekusi, arahan-arahan provokasi untuk melucuti, untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis berkaitan dengan orang-orang yang tidak sama dengan mereka. Nah, ini pandangan hukum menurut Mas Samsudin karena ahlinya hukum di sini. Saya pengen tahu ini seperti apa untuk menepis isu ini dan untuk menyikapi tindakan-tindakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih Mas Ageng waktunya mau kunjung ke sini. Mudah-mudahan niatnya dari rumah ke sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh. Amin. Amin. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit ya, mungkin berkenaan ada kemarin kelompok yang mengatakan perapatan dewan ya. Ya, mungkin kalau di PSHT itu perapatan luhur ya. Kalau mungkin ada orang yang telah melakukan di Madiun ya, bagi kami nggak mau berkomentar dengan tersebut karena itu bukan urusan kita ya. Bukan urusan kita, adalah PSHT, Persaudaraan Setia-Hati Trate ya, yang sah ya, ketua umumnya Kang Mas Dr. Insinyur Muhammad Taufik Esa MSc itu. Nah, berkenaan dengan kegiatan orang lain ya yang mengganggu kegiatan kita, kegiatan organisasi kita, saya katakan lagi ya, jangan takut. Kita ini hidup di negara hukum ya. Kita hidup di negara hukum. Semuanya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ya. Hak berserikat, hak berkumpul itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Manakala toh memang ada sekelompok orang yang dengan sengaja ya mendatangi kita, melucuti kita, mempersekusi kita ya, cukup difoto, divideokan, dibuat alat bukti, direkam ya, atau mungkin kekuatan saksi kita itu penting sekali, maka kita nggak usah gentar ya. Negara kita negara hukum. Di Indonesia tidak ada yang kebal hukum ya. Saya katakan tidak ada yang, mau pengacaranya lah, mau siapapun, tidak ada yang kebal hukum. Buktinya sudah banyak kita lakukan. Ada yang sombong, akhirnya juga masuk juga ya. Ininya seperti itu. Jadi kita nggak boleh takut. Organisasi kita adalah organisasi yang benar. Yang kedua, mohon kepada saudara-saudara semuanya, edaran pengurus pusat, kalau nggak salah nomor 21 yang terbaru itu sudah lengkap
berkenaan dengan legalitas kita, bahwasanya kita juga sudah menang di pengadilan ingkrah, ya, sudah jelas sekali gitu loh. Jadi kita tidak perlu diragukan. Makanya harapan saya, saudara-saudara semua yang di cabang, rayon, ranting, ya, lengkapi dokumentasi kesekretariatan, baik semuanya gitu. Insya Allah dari Kang Mas Sekum tuh komplit beliau itu, dan sudah diedarkan, saya kira seperti itu. Jadi itu yang menurut saya kita tidak perlu takut gitu. Ya, kita lawan dengan cara yang halus. Ya, dengan cara yang halus, ya kita tetap, ya, kita latihan ya latihan gitu loh. Cara yang benar ya Mas. Cara yang benar gitu loh. Kita nggak harus terbawa terus gugup, grogi. Podo latihannya Mas. Ya. Justru latihan kita mungkin yang mayoritas lama-lama gitu loh. Ya. Saya kira seperti itu. Jadi slow saja, nggak usah bimbang. Yakini di Indonesia tidak ada yang kebal hukum. Tidak perlu terpancing ya Mas? Tidak perlu terpancing. Walaupun sebenarnya kalau umpamanya ngikuti nafsu sih bisa-bisa aja. Bisa. Justru malah itu yang akan akhirnya menjadi keresahan warga, akan meresahkan masyarakat. Yeah. Dan itu tidak perlu ya buat kita. Tidak perlu kita pertimbangkan Kamtibmas lingkungan kita. Intinya seperti itu. Yang tadi setiap kejadian jangan lupa adalah barang bukti saksi. Baik. Ya, itu saja saya kira. Itu. Jadi nggak usah takut mau yang datang siapapun, mau pakai seragam dinas lah. Ya, terkecuali memang beliau patroli atau memang petugas yang berwajib. Petugas yang berwajib dalam lingkungan. Tapi kalau orang-orang oknum ya berseragam yang sengaja mengintimidasi atau apa, laporkan kepada pengurus baik ranting, baik cabang atau korwil, dan nanti diteruskan ke pengurus pusat dan ditembuskan ke biro hukum, biro organisasi, dan biro humas. Jadi intinya seperti itu. Di dalam PSHT ini kita berdiri sama tinggi, duduk sama rata Mas. Jadi seperti itu. Orang lain yang mengganggu kita berarti satu, ada niatan dari rumah. Yeah. Niatan itu udah unsur Mas. Yeah. Unsur pidana. Apalagi kalau melakukan terpenuhi unsur pidananya. Terus ada barang bukti. Ya, itu saksi. Juga sudahlah, kita nggak usah terbawa ke sana, kita tetap santun mengedepankan ajaran luhur. Saya kira seperti itu. Jadi supaya citra PSHT ke depan itu semakin baik ya Mas ya gitu. Ya memang mohon maaf gitu. Saat ini kita harus menjaga citra organisasi kita di kancah nasional, baik di dunia pesilatan atau mungkin di kenegaraan. Kita malu kalau toh memang kayak seperti kemarin di Karanganyar ya, posisi COVID ya, sudah diperintahkan ya, proses pengadilan ada online ya, malah datang ke pengadilan. Akhirnya apa? Penegak hukum bertindak kan? Iya. Ditembakin gas air mata, harus dikeluarkan water cannon. Iya, water cannonnya untuk melumpuhkan orang-orang. Nah, ini malu sekali gitu loh. Kita harus melek hukum ya, kita harus cerdas. Mana yang boleh, mana yang tidak, itu sangat penting Mas. Saya kira jangan kebawa orang-orang atau provokator atau intelek-intelek yang ada di situ hanya sengaja diri kita itu dimanfaatkan untuk kepentingan dia. Iya. Itu hindarin saya kira. Makanya lebih baik kita fungsikan ya, kalau udah latihan, udah ke tempat lain itu pulang, sudah gitu, hindarin yang berdampak pada kepribadian kita. Saya kira seperti itu. Tentunya adab-adab kebaikan, menjaga adab kesopanan, dan menjaga adab-adab yang terkait dengan ketentraman lingkungan juga harus diutamakan ya Mas ya. Iya, gitu. Lingkungan penting. Itu ajaran utama kita ya. Iya memang. Jadi bukan arogansi atau mengandalkan unsur kekuatan ya Mas ya. Oh enggak. Nah. Jadi gini Mas, mohon maaf. Sekarang gini loh, dengan mohon maaf sekali lagi, kejadian kemarin di tanggal 12-13 ya. Iya. Alhamdulillah kan PAM kita steril. Iya. Betul nggak? Iya, iya. Padepokan Agung tuh steril.
ya. Intinya apa? Penegak hukum melihat, ya, satu melihat, kedua mempertimbangkan atas adanya bukti-bukti. Yang ketiga, memang jelas gitu loh. Ini yang harus disadarin gitu loh. Nah, ada orang lain menggunakan kegiatan untuk di luar, itu bukan kewenangan kita untuk bicara, tapi PSHT kekeh ya untuk mensterilkan aset-aset, mungkin aset-aset yayasan SHT. Saya kira seperti itu sudah nampak loh Mas kemarin. Itu yang mungkin betapa sombongnya ayo mulai kampung, ayo mulai Madun. Lah wong di wong Surabaya ngejak mulai kampung. Itu kayaknya kan nggak benar gitu. Ujaran-ujaran yang seperti itu nggak benar. Jadi organisasi PSHT itu berjalan sampai saat ini dan tidak ada apa-apa. Berkenaan dengan Parlo sudah disampaikan ya di edaran tersebut ya di bulan Oktober. Nah, ayo kita bangun bersama semuanya, warga-warga kita sokong dengan kepribadian, dengan perilaku yang santun. Begitu juga pengurus cabang juga harus proaktif. Ini memang tugas bersama. Organisasi itu bukan bikin pelakunya bukan harus dengan orang pengurus pusat. Semua yaitu warga yang sudah disahkan, baik warga tingkat 1, tingkat 2, bahkan mungkin pengurus rayon, cabang, itu adalah milik bersama, ikut mengelola dengan porsi-porsi yang sudah menjadikan bagiannya. Saya kira seperti itu, Mas. Jadi berarti itulah pada dasarnya anggaran dasar dan rumah tangga kita ya sesuai apa adanya, original seperti masa lalu ya Mas. Artinya tetap sampai hari ini terpelihara, bahwa siapa sih yang mau merubah pusat ya, pusat tetap kita akui bersama bahwa adanya di Kota Madiun. Iya. Jadi hal-hal narasi-narasi atau isu-isu yang nggak rasional itu yang sekarang digunakan untuk membuat isu-isu itu akhirnya hanya menjadi candaan belaka ya Mas ya. Sekarang ada yang mengatakan, katakanlah JJ gitu. JJ itu Jogja Jakarta. Nah, ini kan bahasa yang tidak masuk akal gitu loh. Konten-konten JJ, halo JJ. JJ apa sih JJ? Apa yang dimaksud JJ? Gitu loh. Nah, dia ada kelompok yang mendengungkan JJ gitu loh. Nah, ini kan hanya saya kira diciptakan hanya untuk mentargetkan kebutuhan dia sendiri gitu loh. Jangan, maksud saya, kalau masalah perut ya Mas ya, jujur ya, jangan senggol organisasi. Jadi jangan nyari makan di SHT, tapi uripno SHT gitu. Nah, seperti itu. Kalau saya dulu latihan gitu Mas. Dek, ojo golek urip dari SHT, tapi uripkan SHT atau hidupkan SHT. Iya, intinya itulah yang menurut saya sih tidak perlu kita menyerang. Apalagi kemarin ada kelompok yang katanya perapatan dewan ya di Madiun itu, katakanlah ada disuarakan itu dalam video voice note-nya memecat Mas Taufik ya, Mas Seku, Mas Purwanto, Mas Zakaria, Mas Bagio TA dan seluruh korlap. Nah, di sini sudah harus kita sadari gitu loh Mas. PSHT tetap utuh gitu loh. Apa hubungannya kita tidak pernah masuk bergabung dengan dia, organisasi dia. Di organisasi dia. Organisasi dia jelas. PPSHT-PM, jangan dipelintir-pelintir. Ini harus kita tandaskan gitu loh. Buktinya ada. Bukti akta pendiriannya ada dan pernah ya dijadikan materi gitu loh. Ini harus kita dalamin, nggak ngaruh gitu loh. Tapi kalau menurut saya dalam bahasa hukum, betapa bodohnya kalau orang hukum bicara organisasi dengan cara yang seperti itu gitu loh. Namanya pemecatan ya, itu mengatur pada aturan ya, jangan asal nyeplos gitu loh. Dan PSHT itu tidak pernah mohon maaf katakanlah memecat. Ya terkecuali memang beliau itu benar bertindak mencemarkan organisasi secara menyeluruh Mas ya. Ya sekarang mana pernah gitu. Yang ada ya mungkin kalau yang saat ini
sudah terjadi ya katakanlah skorsing ke pengurusan, ya kan seperti itu. Kalau pemecatan itu kan apa ya, mohon maaf, tidak rasional gitu loh. Jadi bahasa yang dibuat ya, sengaja bahasa yang disajikan oleh penggemar gitu loh. Nah nih ya dengan harapan ya ada target. Seakan-akan itu perusahaan ya pecat gitu ya Mas. Nah, padahal kita sendiri konsep awalnya adalah ya kita organisasi persaudaraan sejahtera, persaudaraan menjadi landasan utama. Masa saudara dipecat, kan nggak ada yang namanya bekas saudara ya. Nah makanya pemahaman persaudaraan dalam organisasi yang harus diperluas. Nah saya juga bingung nih kalau ada pengacara bikin voice note memecat gitu loh. Wah, sekarang dia siapa sih sebenarnya? Hah? Dia siapa gitu loh. Wah ini Mas, menarik sekali bincang-bincangnya. Walaupun kita santai-santai sehari saya berkunjung, terus saya rasa sementara itu Mas. Mas saya tak berkunjung ke saudara sepuh yang lain karena mungkin bagian dari tugas kami kan situ. Jadi kalau enggak kita yang menyadari, siapa lagi yang harus ngopeni SHT. Betul jadi Mas, sesuai dengan bidang dan basicnya tentunya. Saya harap juga dulur-dulur yang dimanapun berada sama punya rasa handar beni hangrungepi hangrasa wani. Harus berani membela itu yang benar, harus berani menjaga itu yang harus dijaga, dan harus berani menjadi suri tauladan di tingkat lingkungan masing-masing. Ya, mungkin saya closing sedikit berkenaan dan kondisi yang kondisional saat ini. Ya, mungkin kepada saudara-saudara tetap semangat berlatih dan melatih, jangan takut ya kepada siapapun. Negara kita negara hukum. Manakala ada yang seseorang, kelompok ya, oknum yang dengan sengaja mendatangi, intimidasi, persekusi, tolong difoto, dicatat ya, dibuatkan alat bukti, sampaikan ke pengurus-pengurus, baik tingkat ranting, cabang, korwil ya, mungkin ditembuskan ke pusat, baik biro hukum, biro humas, dan biro organisasi. Itu aja saya sampaikan, tetap semangat ya, itu aja Mas. Agar bisa diproses secara hukum tentunya. Ya, intinya dituntut ya Mas. Ya sekarang pelaku tindak pidana ya memang prosesnya proses hukum Mas. Kalau perdata pun juga persidangan perdata, kan ada konteksnya berbeda gitu. Luar biasa sekali Mas. Kesekian kalinya saya ngerepotin. Nggih, mboten napa-napa Mas. Seperti biasa, kesimpulannya adalah orang sejahtera itu sekarang harus tidak saja pandai dalam bermain silat, tidak saja pandai atau bijaksana dalam menyikapi keadaan, tetapi juga harus cerdas, karena di zaman modern seperti ini tidak bisa serta kita melakukan tindakan-tindakan yang di luar batasan dan ketentuan. Satu hal lagi seperti yang saya sampaikan, biasanya kalau saya penutupan ada falsafah yang menjadi ciri khas nih. Jadi jagone terate sugih welas asih nanging ojo nganti tanpa daya. Saya rasa itu. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abidin waktunya.